Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Usman Hambali, mahasiswa PTG dalam jabatan kelas Akidah Akhlak 3, 2, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan PRT mode daring. Pembelajaran Akidah Akhlak dengan tema, menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria dan Nifak. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi 1. RPP 2. Bahan ajar 3. Media pembelajaran 4. LKPD 5. Instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita angkat tangan ke atas terlebih dahulu. Kemudian ke samping. Kemudian ke samping. Tangan ke samping, Kemudian ke depan. pesawat terbang, tangan ke Simpan depan, atau letakkan di atas meja. tangan Oke. dilipat, lalu berdoa. Nah, dan mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang insya Allah akan dipimpin oleh siapa? Neng Lulu ya, Neng Lulu, silahkan Neng Lulu pimpin doa sebelum belajar. Baik Pak Guru, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau cek dulu kehadiran peserta didiknya. Tapi saya lihat semua mejanya terisi dan semua kursinya terisi ya. Jadi alhamdulillah kayaknya hadir semua. Ya Pak Guru. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena ini sudah terlihat hadir semua ya. Kita lanjutkan. Ya, Pak dosen. Pak dosen. Ya, bertemu lagi dengan saya Hokage ke-7 Uzumaki Naruto dalam pelajaran Akidah Akhlak. Mohon Pak Guru jadi Naruto. Pak Guru jadi Naruto Untuk ada tadi. tema pembelajaran hari ini, kita akan belajar menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Namun sebelum ke sana saya mau tanya dulu tentang pelajaran yang telah lalu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya silahkan Napera. Hari kiamat. Iman kepada malaikat. Tentang, iya betul, berarti Kepada ini malaikat. ingatannya kuat sekali ya. Padahal minggu kemarin itu tentang hari kiamat. Bu Pera itu melangkah lebih jauh. Hari kiamat Pak. Tentang hari kiamat. Bagus. Berarti masih ingat pelajaran-pelajaran saya yang tahun kemarin juga kayaknya masih ingat. Memang. Kalau saya Oke. Pak Guru hari kiamat Sebelum saya kita ingat. lanjutnya, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Pak Guru kenapa itu? setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan, dan merefleksi tentang akhlak tercela, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian perbuatan ria dan nifak dengan benar. Bisa didengar?
Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Bisa, Pak. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan contoh-contoh perbuatan ria dan nifak. Yang terakhir, menyebutkan nilai-nilai negatif perbuatan ria dan nifak. Ini ada dulu pendahuluannya. Saya mau baca. Atau silahkan ada yang mau membacakan? Silahkan, Anik, silahkan dibaca dulu sebelum kita jauh melangkah ke pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Silahkan dibaca. Akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya menunjukkan rasa tasakurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika amal ibadahnya disertai dengan riya, maka sia-sialah belaka, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifak. Iya, terima kasih Nani. Tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih, bagus. Bapak. Ya. Jadi intinya kita hari ini akan belajar tentang riya dan nifak. Nah, sebelumnya silahkan diperhatikan. Ini ada video sebentar. Ini akan saya tayangkan dan tidak akan saya skip ya. Ini durasinya lumayan, ada sekitar 40 menit. Silahkan dilihat. Kurang air itu. Mau apa ini? Izin Pak, izin dulu Pak ke toilet. Keluar ikannya. Mari sholat pura wiritan. Oh, Iya. wish. Amer. Oh, sama Aci, temanku ini. Is. Beribadah malah dapat dosa. Baik, setelah menyaksikan video barusan, sebelum kita melangkah ke materi intinya, saya mau tanya dulu. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut yang tadi disaksikan? Silahkan, siapa acungkan tangan, siapa yang mau berkomentar tentang video tersebut? Silahkan, nah Yono. Ya. Menurut saya Pak Guru, mengamati gambar atau video tadi, orang laki-laki itu memang melakukan hal yang baik. Namun dengan segala dia sepertinya memperlihatkan kepada orang
bahwa dia melakukan ibadah, sholat, ngaji, atau pamerlah dengan orang lain. Seperti itu Pak Guru. Pinter. Ada lagi yang mau menanggapi atau mengomentari video lagi? Silahkan angkat tangannya. Mungkin. Maaf Pak, habis dari toilet. Wah, Ketinggalan. berarti tidak menyaksikan video yang menarik ya, padahal Saya, tadi Pak. filmnya rame. Ya, Oke, seru. oh silahkan, Mirna, silahkan Iya, Mirna. saya, ke Bu. toilet. Saya Pak. Tadi itu Pak, itu video tujuannya supaya dilihat sama teman-temannya bahwa dia sudah membuat pahala, katanya dia sudah cari pahala untuk dirinya. Itu namanya supaya temannya memujinya. Makanya waktu dia salat, dia posting, waktu mengaji saya dia juga, posting Pak. supaya dapat pujian dari teman-temannya, supaya temannya senang Pinter. sama dia. Pinter, Mirna Ya, sekarang tadi sudah sempat bisa ya saya, sekarang ya. Pak, Tepuk tadi- tangan, Mirna. Tadi Silakan saya juga lalu. sempat Makasih, Pak menyaksikan Guruku. sebentar Pak. Ya, Itu bahwasanya orang tersebut itu melakukan ibadah itu bukan semata-mata karena Allah, tapi karena kepengen mendapat simpatik atau pujian dari orang lain. pinter. Nah, ya terima kasih atas komentarnya ya. Sekarang Iya. kita lanjut Iya, saja Pak Guru. kepada materinya. Jadi pada intinya ria ini kenapa saya tampilkan ada di gambar ini adalah ria yang terus ada tanda cakranya atau tanda silangnya, itu artinya ria itu dilarang ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke pengertian ria. Pengertian ria itu ada dua, dibagi dua maksudnya, secara bahasa dan secara istilah. Yang secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Bisa dipahami nih dari pengertian ria? Pak. Bisa ya? Bisa Pak Guru. Jadi pada intinya tadi Bisa, Pak. betul yang dikatakan oleh Nak Lu'lu tadi, bahwa segala perbuatannya itu ingin mendapatkan pujian. Nah, yang Hore. sepadan dengan ria ini adalah sum'ah. Kalau tadi ria itu ingin dilihat, nah kalau sum'ah adalah perbuatan Menceritakan, kebaikan. Pak. Kenapa Nak Lu'lu? Kalau sum'ah itu menceritakan ya Pak ya. Saya Bisa, baca Pak ya. tadi malam. Intinya sum'ah itu ingin didengar perbuatannya. Kalau tadi ingin dilihat, sekarang ingin didengar. Tapi kesimpulan dari ini dua-duanya ini sama saja. Artinya akhirnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oh no. Nah, dengan demikian orang yang ria berarti juga orang yang sum'ah. Dan ini hati-hati ya, orang yang ria dengan yang sum'ah itu sama saja. Karena apa? Karena kedua-duanya ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Bisa dipahami? Oh no, betul. Oh no. Jadi hati-hati dengan perbuatan ria dan sum'ah ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bapak? Yes. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dalam Al-Qur'an disebutkan larangan tentang ria, ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ada yang bisa baca? Ayo. Siapa yang mau membaca ayat ini? Ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 188. Silahkan dibaca, Ibu. Bukan Ibu. Silahkan dibaca, Nak Lu'lu, silahkan. Terima kasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Shadaqallahul alim. Ya, bagus, terima kasih. Suaranya bagus ternyata ya, Nak Lu'lu ya. Ada yang paham maksudnya? Belum. Belum. Pak. Nah, saya bacakan dulu Belum artinya. Pak. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka
supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini sebenarnya banyak juga ya ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan larangan dari riya. Contohnya misalkan tadi dalam video kan ada kalimat sedikit tentang ibadah kok malah dapat dosa. Betul ya, tadi ada yang sempat melihat itu? Iya, iya Pak. Ya, Iya. dalam surat Al-Ma'un yang mungkin kita semua sudah hafal ya, insya Allah. Ada kalimat terakhir atau ayat terakhirnya. Ada yang hafal surat Al-Ma'un ayat terakhir? Nah, Ani, hafal surat Al-Ma'un ayat terakhir? Lupa Pak. Lupa? Waduh, jarang ngaji kayaknya ya, nah Ani ini ya. Pak, Al-Ma'un, Pak. Al-Ma'un, nah lu ternyata pintar sekali ya. Wa yamna'unal ma'un. Pintar. Sebelumnya? Sebelumnya apa, Pak? Sebelum ayat yang barusan. Alladzina hum yura'un. Ah, itu juga termasuk dalam larangan atau ayat yang bermaksud melarang riya. Ya, Pak. Ya. Kemudian hadis Rasul juga menyebutkan barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, dalam kurung tadi yang didengar itu adalah apa? Sum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, nah kalau yang dilihat tadi apa? Ria. Nah, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Jadi ternyata Rasul sudah mengatakan bahwa ketika kita mau berbuat baik dan ingin didengar atau ingin dilihat orang lain, justru Allah akan memperlihatkan keburukan kita di hadapan orang lain. Jadi hati-hati ya. Iya, Oke. Pak. Guru, tanya Pak Guru. Oh, ada yang sudah mau tanya, boleh. Iya. Silahkan. Berarti Siapa yang mau Ria. tanya? Berarti Ria sama Sum'ah itu bersaudara, Pak Guru. Ya, Satu kali. betul sekali Nalulu. Jadi Ria dan Sum'ah seperti yang tadi saya ditampilkan di tayangan ada oh no. Nah, yang oh no itu ternyata Ria dan Bapaknya Sum'ah ya? itu bisa dikatakan sebagai saudara kandung malahan ya. Saudara kandung Iya, itu sepupu, jelas-jelas Pak. itu sama Oh saja no ya. tadi bapaknya berarti Pak ya. Kenapa? Oh no tadi bapaknya. Ya, oh no itu tadi bapaknya betul. Oh my God. Oh my Sekarang God. masuk ke macam-macam ria. Nah, ternyata ria juga ada macam-macamnya karena bahasan kita adalah ria. Jadi sum'ahnya kita hempaskan dulu sejenak ya. Kita bahas yang rianya. Ria itu ada dua. Yang pertama ria jali, yang kedua ria khafi. Apa itu ria jali? Ria jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati, kita sholat subuh tapi bukan karena Allah. Kita karena ingin dilihat ternyata hebat ya. Dibuat status. Dibuat status kayak tadi atau karena misalkan sudah bangun subuh-subuh kemudian dia posting saya loh subuhnya berjamaah. Nah, itu hati-hati ya. Bukan karena Allah, berarti karena ingin mendapatkan pujian lain atau lainnya. Yang kedua, nah ini yang paling berbahaya. Yang kedua adalah ria khafi. Ria khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan. Nah, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ini yang lebih hati-hati lagi karena ini tidak terasa. Ria khafi ini tidak terasa sekali. Ini penyakit hati yang halus sekali. Makanya ini saya cantumkan di sini kalimatnya, ria khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Namun ujungnya sama, tetap mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Kita ibadah sholat subuh nggak sembunyi-sembunyi, nggak ingin dilihat orang lain sebenarnya, nggak ingin dilihat orang lain. Tapi pada akhirnya tetap juga karena kita saking bangunnya berjamaah sholat subuh atau sholat duha, tetap saja ujung-ujungnya kita ini ingin mendapatkan sanjungan itu tidak terasa sama sekali. Makanya ini ada satu keterangan yang menyebutkan bahwa ria ini nanti ada akibat dari akibatnya dan dampak negatifnya. Ria ini mampu menghapus amal ibadah kita.
baik yang belum, nih, baik yang sudah atau yang akan dilaksanakan. Bisa dipahami tidak? Yang mau dilaksanakan juga kehapus, Pak. Nah, bisa. Makanya ini saya mau tanya nih. Ibadah yang seperti apa semacam yang termasuk ke dalam riya yang justru belum dilaksanakan? Ini belum dilaksanakan saja ini sudah bisa menghapus amal ibadahnya. Ingin berbuat kebaikan untuk berniat untuk diposting. Iya, Bu. Siapa barusan? Mirna. Iya, Mirna, Pak. silakan. Mirna, Pak Mirna. Mau pergi salat berjamaah tapi niatnya mau posting-posting. Ya, pintar sekali Mirna ya. Padahal Iya, itu Pak. belum dilaksanakan sholat berjamaahnya tapi sudah diposting-posting. Saya OTW ya, misalkan OTW sholat subuh. OTW ke masjid ya. Betul. Bawa handphone OTW, biar terlihat cantik, biar terlihat ganteng sama pacarnya atau lain sebagainya. Itu hati-hati. Padahal ibadahnya belum dilaksanakan. Itu Ya, sudah bisa OTW ke menghapus. masjid. Nah, sekarang yang sudah dilaksanakan. Coba contohnya seperti apa? Silahkan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Silahkan, Nak Lulu. Nak Lulu hebat sekali ya. Silahkan, Nak Lulu. Ya, pinter Pak, juara 1 dia. Apa ya, Pak ya? Yang sudah Pantes ya, Nak Lulu dilaksanakan seperti kita mengasih sedekah pada pengemis itu termasuk enggak, Pak ya? Karena ngasihnya itu uangnya di jeber-jeberkan gini, Woi, Pak. jeber-jeber ya. Biar dipuji dilihat. orang lain gitu. Iya. Bisa enggak, Pak, itu? Terus Ya, ngasih bisa. sedekah. Bisa. Di masjid suruh nyatet itu nama Lulu Atul Mafuto sedekah 200.000. Wah, biar dipuji itu boleh enggak, Pak? Betul, boleh. Namun itu termasuk ke dalam kategori riya yang menghapus dosa yang sedang dilaksanakan. Berarti kan kita sedang melaksanakan. Belum, Laksanakan Pak. ngasih Belum uang. tahu, Pak. Nah, ini Belum dilihat tahu, orang Pak. lain. Itu termasuk sedang yang dilaksanakan. Kalau yang sudah dilaksanakan, nah, saya Apa, contohkan Pak? saja ya. Contohkan yang sudah dilaksanakan. Misalkan saya contohkan ke saya saja, karena insya Allah anak-anak di sini insya Allah baik-baik semua ya. Amin. Saya berangkat sholat subuh ke masjid, datang sholat subuh. Nggak ada niat sama sekali saya ini ingin dipamerkan, ingin dipuji oleh orang lain. Tidak ada sama sekali. Saya nggak posting, ini hanya murni ibadah saja. Tapi setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang memuji saya. Wah, hebat ya Usman sekarang ke masjid terus sholat subuhnya. Tiba-tiba dalam hati saya merasa bangga dengan perbuatan seperti itu. Oh, nah, begitu, itu Pak. bisa menghapus perbuatan ibadah kita yang sudah dilaksanakan. Maka hati-hati dengan ria, karena ria adalah penyakit yang sangat halus sekali ya. Terus bagaimana menyikapinya? Ada orang yang Nanti ada memuji bagaimana. kita. Terima kasih, Mang. Bagus sekali Luklu itu pertanyaannya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi penyakit halus seperti itu. Kita amplas saja hatinya gitu. Bisa? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang bentuk contoh perbuatan sifat-sifat ria. Silahkan dibaca dulu. Ini yang belum saya tunjuk nih ya. Biar aktif semuanya. Neng Lisna anu gelis, mangga dibaca. Saya tadi gak gelis, Pak. Gelis. Saya juga tidak, Pak. Ya, yang pertama dulu Neng Lisna baca. Pertama, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Pinter, terima kasih. Tepuk tangan buat Neng Lisna yang gelis. Iya. Terus yang kedua, silahkan dibaca Neng Mariati yang gelis juga. Silahkan yang kedua dibaca. Melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Pinter, tepuk tangan lagi buat Neng Mariati. Selanjutnya yang terakhir, silahkan baca Neng Yono. Neng Yono yang gelis juga. Yon. Oke, makasih. Yang ketiga adalah yang tersembunyi adalah menolak riya dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Tapi begitu ada orang lain mengetahui amal ibadahnya, solehnya, dia mungkin menambah.
Ya. Pinter. Tepuk tangan lagi buat Neng Gelis. Ya, bisa dipahami ya dari contoh-contoh dan sifat-sifat perbuatan yang tadi dibacakan oleh teman-teman kita ya. Ini termasuk Guru. dalam kategori ria jali dan ria khafi. Ya. Kita lanjutkan, ini adalah akibat buruk dampak negatif perbuatan ria. Yang pertama ini tadi yang saya katakan akan menghapus pahala amal baik. Baik yang tadi sedang dilaksanakan, baik yang sudah dilaksanakan, atau yang mau dilaksanakan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Hati-hati nih. Ada syirik nih, ada kalimat syirik. Hati-hati dengan kata syirik ya, karena syirik ini perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Yang terakhir Dosa besar tidak ya Pak. selamat. Syirik Dosa besar ya Pak. Pinter Neng Lulu, syirik itu termasuk dosa besar. Salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa besar. Nah itu, dosa besarnya apa? Syirik. Ya, Syirik. Kemudian Nah, tapi yang kalau terakhir, ada gini Pak. kenapa? Syirik loh, gitu bilang. Syirik Oh, loh. kalau itu beda lagi. Kalau itu syiriknya maksudnya iri ya itu. Oh, Ya. begitu ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Syirik Pak. dia. Iya. Saya kan cantik, dia kan enggak cantik, dia syirik. Nah, itu bukan syirik yang dimaksud ini Ya, ya, Pak. itu iri. Saya Yang kira terakhir syirik tidak itu. selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan kafir. Nih, hati-hati. Hati-hati ya, ini hati-hati Pak. sekali Iya, ya. Pak. Oke, lanjutkan. Nah, ini tadi pertanyaan dari Neng Lulu yang gelis juga. Tadi katanya, Pak, gimana dong kalau begitu caranya? Ini ada cara-cara menghindari perbuatan ria. Ini Ya, saya tidak bacakan semua ya, bisa dibaca ya. Ya Bisa Pak. dibaca. Ya Pak Guru. Pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Sehingga makhluk itu tidak dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Intinya kita tadi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita pernah menjelaskan tentang ikhlas. Nah, intinya kita melatih ikhlas dulu. Agar terhindar dari perbuatan riya, kita latih sifat ikhlasnya. Kemudian melatih diri beramal secara ikhlas. Nah, ini ternyata ada melatih diri untuk beramal secara ikhlas ya. Dan lain sebagainya. Bisa dipahami dan bisa dibaca juga di buku mata pelajarannya masing-masing ya. Iya Nah, Pak. sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya yakni nifak. Ini ada nifak. Masih semangat anak-anakku semua? Semangat. Masih semangat. Bagus sekali. Sebelum kita memulai ke nifak, kita main dulu sebentar, boleh? Boleh, Pak. Asik. Pernah dengar? Nah, biar semangat ya. Semuanya tepuk tangan dulu, semuanya tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Pernah dengar permainan Usman berkata? Belum Pak. Belum. Iya. Belum ya, jadi saya harus Dengarnya menjelaskan Luluk dulu. berkata. Ya, ada guru berkata, saya ganti. Oh, kalau guru berkata sudah pernah? Belum. Oh, belum. Ya sudah. Berarti gini, aturannya gini ya. Kita main-main dulu. Kalau saya berkata, Usman berkata angkat tangan, maka anak-anak semua angkat tangannya. Ya? Angkat tangan. Nah, kalau saya tidak mengawali kalimat dengan Usman berkata, jangan mengikuti gerakan saya. Paham? Oh, paham. Oke, saya coba dulu. Usman berkata angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan. Nah, jangan diikuti, jangan diturunkan. Tidak ada kata Kenapa? Usman. Karena tidak ada kalimat Usman berkata. Ini Ya, maksudnya, konsentrasi Kak. semuanya. Ya, Pak Guru. Konsentrasi. Konsentrasi semuanya. Oh, yes. Siap. Usman Ya. berkata angkat tangan kanan. Kanan. Angkat tangan kiri. Ya, masih ada yang tidak konsentrasi. Jangan diangkat tangan kirinya. Jangan diangkat saya. Usmannya. Nah, sekali lagi. Menang. Kita ulang lagi ya. Usman berkata angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Ya, bagus. Sudah konsentrasi semuanya. Usman berkata tepuk tangan. Tepuk tangan lebih keras. Tahu, tidak konsentrasi Neng Mirna ya yang gelis.
Saya tidak mengawali dengan Usman berkata. Oh iya ya. Ya, selanjutnya saja. Terima kasih buat juga menambah semangat. Tadi kata guru sebelumnya itu kita harus, saya dengar dari jendela itu semangat ya. Semangat hari ini, masih semangat hari ini. Semangat. Sekarang ke nifak. Apa itu nifak? Ada yang tahu nifak? Munafik ya, Pak? Pinter. Lain munafik. Kalau nifak itu adalah perbuatannya, kalau munafik itu adalah orangnya. orang yang berbuat nifak. Nah, bermuka dua, Pak. Bermuka dua. Pinter. Ya. Dari belakang, dari depan. Ya. Yang namanya nifak itu secara bahasa berarti kata dari nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berarti tadi betul kata Neng Lulu yang gelis tadi, bermuka dua atau pura-pura pada agamanya. Pura-pura baik di hadapan kita. Ya. Kemudian menurut istilah nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Ini berarti kebalikannya daripada iman. Ya. Ini dulu pernah kita belajar tentang iman kemarin ya, dulu pernah. Apa itu iman? Percaya yakin. Percaya keyakinan. Percaya atau keyakinan. Betul. Itu betul sekali. Itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya iman itu adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, Ikrirum bi qalbi wa ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Pinter sekali Neng Lulu ya, pinter sekali. Nah, ini artinya kebalikan daripada nifak. Berarti kan berarti kalau iman itu kan sesuai antara hati, perkataan dan perbuatan. Kalau itu kebalikannya. Ada ketidaksesuaian antara hati, ucapan dan perbuatannya. Dengan nifak. Ya. Macam-macam nifak ada dua. Yang pertama sama seperti tadi Ria, dia juga ada dua. Macam-macam nifak ada dua. Yang pertama nifak i'tiqadi. Apa itu? Nifak dalam bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya KTP, Pak. Islam KTP. Bolehlah, katakanlah Islam KTP. Ya. Kalau misalkan orang luar negeri ada KTP enggak ya? Islam KTP ada. Ya, anggaplah seperti itu ya. Yang kedua, nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ini ya seperti tadi sebenarnya. Kita berbuat baik, padahal di belakangnya kita jelek-jelekin. Gitulah ya. Tadi ini menyangkut ke hari kiamat juga ada kalimat gibah. Nah itu gibah itu salah satunya menjelekkan orang lain. Bu. Iya Pak. Iya, saya cantik ya disebut. Baik di depan kita, padahal di belakang digibahin. Benar sekali. Ya begitu ya. Itu termasuk dalam kategori nifak ternyata. Hati-hati ya. Ini dalam Al-Quran juga disebutkan tentang larangan tentang munafik. Bahkan tadi di awal di video pembelajaran itu dalam surat An-Nisa juga ada kalimat ayat yang menyebutkan tentang munafik. Ini tadi Neng Lipu yang membaca surat. Sekarang kita gantian, silahkan Neng Ani boleh dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Terima kasih Neng Anik, pinter. Artinya kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun kepada mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 7 kali, namun Allah sekali tidak memberi ampun kepada mereka, yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini perlu digarisbawahi kalimat yang ininya ya, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah
yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan nifak itu dekat dengan kekafiran, ya. Ya, Pak. Selanjutnya Pak dalam Guru, kenapa? nanya, apa itu orang fasik? Kenapa Neng Yono? Fasik itu apa sih? Oh, fasik itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Silakan, ada yang bisa menjelaskan apa itu fasik? Fasik itu apa, Pak Guru? Ya, sebelum saya jawab, mungkin ada kesempatan bagi teman-temannya yang mau jawab tentang fasik. Ada? Neng Humaya, anu gelis, mangga dijawab naon cenah fasik teh. Neng Humaya terputus. Ya, fasik itu adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu melakukan perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan fasik, ya. Bisa. Sama dengan kafir ya, Pak Guru? Kalau kafir itu lebih ke menyembunyikan, ya. Kalau fasik itu tidak menyembunyikan, tapi dia berbuat dosa, ya. Kalau Hamba kafir yang itu menyimpang menyembunyikan dari ketaatan kepada Allah ya Pak ya. Ya, pinter Neng Lulu. Yang melampaui batas. Ya, pinter. Nah, selanjutnya bentuk dan sifat perbuatan nifak. Nih, ini banyak sekali ternyata ya bentuk dan perbuatan sifat perbuatan nifak ini. Hanya berpikir jangka pendek, kekayaan semata duniawi saja itu merupakan sifat atau bentuk perbuatan nifak. Kita hanya berpikiran bagaimana nanti ke depannya kita bisa kaya, bagaimana kita nanti ke depannya, jangan memikirkan esok hari saja, bagaimana besok kita bisa makan ya. Nah, itu juga sudah, bagaimana besok apabila orang tua kita nggak ngasih jajan ya sekolah, itu juga sudah salah satu bentuk dan sifat perbuatan nifak. Jadi hati-hati nih. Kemudian tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sama ya. Melihat orang lain berbuat dosa, kita diam saja, itu juga hati-hati ya. Dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca lagi karena ini panjang juga. Ini bisa dibaca di buku fakir kalian ya. Ya, Pak. Kemudian contoh perbuatan nifak. Nih, ini yang sering terjadi di kalangan peserta didik seperti kalian. Tapi mudah-mudahan di kelas ini nggak ada ya. Ini semua kelasnya anak-anaknya baik semua. Ini contohnya seperti ini. Seorang anak yang tidak membayarkan uang SPP dari orang tuanya dan menggunakan uang itu untuk hal lain tanpa izin dari orang tuanya. Itu termasuk hal yang atau perbuatan nifak. Hati-hati. Orang tua ngasih kita ini nak buat bayar SPP bulan ini. Atau kita pakai dulu, orang jajan dulu dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya kita ganti. Nantilah saya gantilah. Itu tetap saja tidak boleh dan itu termasuk ke dalam perbuatan nifak. Ya. Kemudian akibat buruk sifat nifak. Ini banyak. Nah, akibat buruknya itu yang pertama tercela dalam pandangan Allah. Ya, orang yang munafik itu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul saja sudah memperingatkan bahayanya orang-orang munafik. Bahaya sekali orang-orang munafik ini. Orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Orang yang jelas-jelas kafir itu sangat berbahaya sekali daripada dan lebih berbahaya lagi orang-orang yang munafik. Ya. Kemudian akibat buruk sifat nifak. Ini bagi manusia ya, bagi orang lain. Yang tadi bagi diri sendiri, yang ini bagi orang lain. Ini menimbulkan kekecewaan hati. Saya saja kalau misalkan munafik terhadap orang lain, saya terhadap kalian saja munafik, kalian pasti kecewa terhadap perbuatan saya. Di belakang pasti kalian, kok gitu ya Pak Usman ternyata ya. Pak Usman kok waktu di kelas kayaknya baik, tapi setelah di luar kelas kok gitu ya Pak Usman. Nah, itu menimbulkan kekecewaan. Ya. Hati-hati kekecewaan. Tadi juga ada pernah guru menjelaskan tentang kekecewaan, hati-hati ya. Oke, sekarang upaya menghindari sifat nifak. Yang pertama, larangan agama harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani. Yang keempat, ini sebenarnya yang ketiga ini kita juga pasti menyadari bahwa dalam hati nurani kita itu ini nggak benar loh perbuatan kita. Itu pasti kita meyakini. Cuman ada ego, ada setan menggoda kita. Akhirnya ya sudahlah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kejujuran menenteramkan hati dan senang
senantiasa disukai dalam pergaulan. Ini upaya menghindari sifat nifaq. Oke. Nah, dari materi yang telah kita uraikan, yang telah saya uraikan dan kalian uraikan juga, sekarang masuk ke ranah diskusi ya. Ini untuk wawasan tambahannya. Ini kita lanjutkan saja karena tadi saya melihat pelajaran sebelumnya ternyata kalian sudah dibagi kelompok dan alhamdulillah duduknya sekarang sudah berkelompok juga ya. Duduknya sudah berkelompok. Sekarang ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan. Ini bisa terlihat di layarnya. Diskusikan dengan teman-temanmu. Ini sudah dikelompokkan ya. Yang pertama ini ada ria. Diskusikan tentang dampak dunianya, dampak negatif dunianya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana. Terus dampak akhiratnya seperti apa dan cara menghindarinya bagaimana. Yang kedua nifaq. Nifaq, dampak dunia dari nifaq itu apa? Dan dampak akhiratnya itu apa? Kemudian cara menghindari perilakunya. Silahkan diskusikan oleh kalian tentang dampak dan cara menghindari perilaku ria dan nifaq ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai diskusinya? Ya, saya ingin presentasi dari setiap kelompoknya, tapi ini kita wakili saja ya, kita wakili saja oleh satu orang yang bersedia ya, mewakili. Siapa? Silahkan angkat tangannya. Saya Pak Usman. Ya, Neng Luklu lagi ya, pinter sekali Neng Luklu ya, silahkan Neng Luklu. Ya, terima kasih Pak Usman dan teman-teman. Ini presentase hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang materi riya dan nifaq. Dari hasil diskusi kelompok kami menghasilkan yaitu perilaku menghindari riya. A. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena tidak ada membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. B. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. C. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup Allah lah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Kemudian yang D, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji amal baik yang kita lakukan. E, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan pada kita. Terus yang F, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Nah, kemudian, sedangkan dampak negatifnya adalah dari perbuatan ria tadi. 1. Menghapus pahala amal baik. 2. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Lah demikian tadi presentase dari kelompok kami Pak Usman dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan buat Neng Luklu. Ya, terima kasih Neng Luklu yang gelis. Bagus sekali penyampaiannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi atau tes dari pelajaran yang telah kita lalui, dan ini tesnya silahkan Bapak bagikan linknya. Nanti kalian silahkan buka saja linknya, kemudian isi jawabannya ya. Itu untuk tesnya silahkan ya. Ini individu ya, tugasnya individu, tidak berkelompok. Kerjakan di rumah ya Pak.
Ya, boleh dikerjakan di rumah juga boleh ya. Kerjakan di Nggak rumah. bawa HP, Pak. Di sekolah nggak bawa Ya, HP. betul. Nanti di rumah silakan nggak bawa diisi. HP. Ya, diisi nanti setelah diisi akan otomatis ke saya juga ada jawabannya. Nah, kemudian kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini yang sudah kita lalui. Yang pertama adalah ria. Ria tadi artinya adalah memperlihatkan sesuatu kebaikan kita dengan tujuan ingin dipuji. Kemudian macam-macam ria ada dua. Yang pertama ria jali, yang kedua ria khafi. Kemudian kita juga belajar tentang nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang bermuka dua, pura-pura terhadap agamanya. Dibagi dua juga nifak. Tadi ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Bisa dipahami sampai sini, anak-anak? Baik, terima kasih. Ini ada quote sedikit. Ada quote sedikit tentang ria dan nifak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tanaman nifak tumbuh dari dua anak sungai. Anak sungai kedustaan dan anak sungai ria. Makanya hati-hati. Makanya kenapa ria dan nifak itu digabungkan dalam satu materi. Ternyata ada hubungannya. Ria itu menjadi anak sungai untuk nifak. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami oleh semuanya dan bermanfaat bagi semuanya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama dan insya Allah saya pimpin langsung lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada semuanya. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita bertemu dengan materi iman kepada qada dan qadar. Sampai bertemu minggu depan. Ya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.